Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah uzikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan liqouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan pula lupa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di antara doa yang ringkas itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib hendak mengingatkan bagi diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan serius kita minta kekuatan pertolongan kepada Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Apalagi pangkat, jabatan, dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan menipu. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, zalim, menyusahkan, mengsesarakan umat dan rakyat, maka kelak di akhirat orang yang seperti ini akan mendapatkan azab yang berat, kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit, dan bangsanya, tapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah.
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menyatakan aksaru ma yudkhilul jannah, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan umatnya Rasulullah yang rabihun, umatnya Rasulullah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita yakin seyakinnya adanya akhirat, dan akhirat itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Dan kita yang betul-betul sungguh-sungguh serius menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 6 amalan yang hendaknya kita miliki dan kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW fi ma ma'nahu u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis shalah wa sidqu wal afaf wa sillah wal bukhari. Siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dari hadis yang sahih ini ada 6 amalan yang harus kita miliki dan kita lakukan, yang harus kita amalkan. Yang pertama, wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Maka segala unsur sesuatu kesyirikan harus kita lepas. Jangan mengagumi seseorang yang secara duniawiya dia terampil ini dan itu, tetapi dalam masalah akidah, keyakinan dia percaya dengan benda ini, benda itu, yang disembah, yang dimintai tolong bukan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita tidak akan jatuh dalam kesyirikan manakala kita yakin seyakinnya assalam, yang kasih keselamatan Allah, Ar-Razzaq yang kasih rezeki Allah, Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan Allah, yang kasih keberkahan, yang kasih keselamatan, yang kasih kebahagiaan, yang kasih pahala, yang punya surga adalah Allah. Maka bergantunglah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, kalau kamu bersandar dan tawakal, tentunya juga mestinya bersandar tawakal hanya kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Bagaimana aplikasinya hari ini? Ada ustadzkah, guru, kiai, ulama, sahabibkah? Kalau pemikirannya, pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tolak. Contoh mengatakan dalam Al-Quran Allah menyatakan jilbab wajib, berhijab wajib. Ini katanya ahli tafsir, tapi dia berani mengatakan jilbab tidak wajib. Maka ucapan seperti ini, pendapat seperti ini harus kita ingatkan, kita doakan orangnya. Kalau nggak mau, tinggalkan. Mengatakan semua agama sama, jelas ini bisa kufur, bahkan dosanya lebih besar daripada zina, bisa murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama pedoman hidup yang diakui oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam wajib kita lepas. Yang ketiga, wa ya'murun nabi sholat, mendirikan sholat. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan mengenai sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-59.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, manusia-manusia yang buruk. Bagaimana manusia-manusia yang buruk itu? Ucapannya, sikapnya, perilakunya, berbuat kezaliman, tidak memberikan kebaikan manfaat, malah cenderung berbuat kerusakan. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan ingat saudaraku seiman, sholat seseorang jika benar, pasti dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Sholat seseorang jika benar, dia akan menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir bakhil. Sholat seseorang jika benar, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita menginginkan negeri kita ini yang kita cinta ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu jika para pemimpin pejabat memberikan keteladanan yang baik, jika mereka jujur, jika mereka amanah, bukan berbuat kezaliman kepada umat dan rakyat, bukan mensengsarakan, karena mereka sebenarnya adalah pelayan daripada rakyat. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang yang akan mendapatkan siksa berat di akhirat nanti adalah satu dari kalangan umara, pemimpin pejabat yang khianat, yang tidak amanat, yang tidak jujur, yang menyusahkan dan mensengsarakan umat dan rakyat. Yang kedua adalah dari kalangan ulama yang jahat, yang mendukung kejahatan, yang memberikan fatwa yang tidak benar. Dan Allah telah ingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan yang keempat adalah wasidqu, siapapun yang menginginkan surganya Allah, wajib kita berlaku jujur. Alaikum bisidqi, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Dan jauhkanlah oleh kalian, jauhilah akan dusta, karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, amalan untuk menggapai surga itu adalah al-afaf. Al-afaf ada yang memaknai orang yang menjaga diri dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Tapi juga ada yang memaknai al-afaf artinya adalah orang yang mensucikan jiwanya, kalbunya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Yang ngeri jamaah sekalian, innahu la yastaqimul abdu imanan. Selamanya seseorang tidak akan bisa memiliki iman yang baik dan benar, tidak akan mungkin memiliki hati yang baik dan benar kalau dia masih suka berdusta, kalau dia tidak bersyukur akan nikmat karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia mengikuti hawa nafsu dan cinta kepada dunia selamanya, kecuali dia taubat dan nasuha. Dan yang keenam adalah amalan untuk menggapai surga itu adalah wasilah, artinya gemar bersilaturahim. Inilah di antara amalan-amalan untuk menggapai surga dalam hadis ini. Semoga kita dapat memilikinya. Kenapa? Karena rugi kalau kita ini di dunia ini tidak mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Maka fokus dengan dua hal saja. Di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rizki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan putra putri yang baik, solih-solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma mansur mujahidin fi Filistin. Allahumma mansur mujahidin fi Filistin. Allahumma mansur mujahidin fi Filistin. Allahumma mansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma mansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma mansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah, yang menegakkan hukum aturan syariat-Mu ya Allah. Datangkanlah pula kepada kami ya Allah ulama-ulama yang warasatul anbiya, yang membimbing kami dengan Quran dan Sunnah untuk menuju surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.